Hey Sobat Angel Novi, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita film horor animasi yang berjudul Coraline, rilis pada tahun 2009. Berkisah tentang seorang anak kesepian yang menemukan pintu misterius penuh keajaiban dan kesenangan. Namun di balik itu semua, ada bahaya besar yang mengintai. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, mari kita lanjut. Caroline merupakan anak tunggal dari pasangan Charlie dan Mel yang berprofesi sebagai penulis. Caroline dan keluarganya mengalami sedikit masalah keuangan dan akhirnya memutuskan menjual rumah mereka lalu pindah ke sebuah apartemen yang jauh dari kota bernama Pink Place. Saat Caroline mencoba menjelajah di sekitar rumah, ia tampak diawasi oleh seekor kucing. Lalu ia dikagetkan dengan kedatangan seorang anak laki-laki bernama Webby, cucu dari pemilik Pink Place. Ia menunjukkan sumur tua yang dicari Caroline. Di rumah, Caroline mencoba bercerita kepada ibunya, namun ibunya yang terlalu asik bekerja tampak tidak memperdulikannya. Ibunya kemudian memberikan sebuah hadiah dari Webby, sebuah boneka yang mirip dengan Caroline. Caroline lalu mencoba untuk berbincang dengan ayahnya, namun ia juga terlalu sibuk dan meminta Caroline untuk segera pergi. Ia pun pergi menghitung pintu dan jendela untuk mengusir kebosanannya dan menemukan pintu kecil misterius. Namun saat dibuka, ternyata di balik pintu itu tidak ada apa-apa. Caroline terlihat sangat kesepian. Tengah malam, Caroline terbangun dari tidurnya karena seekor tikus yang membawanya ke pintu misterius itu. Namun anehnya, pintu itu malah menjadi lorong warna-warni. Saat sudah melewati lorong, ia malah seperti kembali ke rumahnya lagi. Namun, ada yang sedikit berbeda dari rumah itu. Ketika Caroline ke dapur, ia melihat ibunya sedang memasak. Ternyata bukan ibunya. Wanita dengan mata kancing yang mirip dengan ibunya itu berkata bahwa ia adalah ibu lainnya. Caroline juga memiliki ayah lainnya. Caroline merasa sedikit aneh dengan semua keajaiban yang terjadi di rumah itu. Ayah dan ibu yang perhatian, juga makanan yang serba enak. Sebelum tidur, ibu lainnya mengoleskan lumpur obat ke tangannya, lalu ia tertidur lelap. Saat terbangun, Caroline kembali ke rumah aslinya. Ia melihat bekas luka di tangannya sudah menghilang. Caroline sangat yakin kalau kejadian semalam itu kenyataan. Namun saat menceritakan ke orang tuanya, mereka malah tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Caroline mencoba mengunjungi tetangga sekitar, diawali dengan mengunjungi Mr. Bobinski yang gayanya sedikit nyentrik. Bobinski menyampaikan sebuah pesan yang katanya dari tikus sirkus, meminta agar Caroline tidak melewati pintu kecil itu lagi. Tak lupa Caroline mengunjungi tetangganya yang lain, yakni Miss Pink dan Percival. Mereka menyambut Caroline dengan ramah. Miss Pink mencoba meramal Caroline dan berkata ada bahaya yang sedang mengintainya. Ia berpesan agar Caroline selalu berhati-hati. Caroline kembali bertemu dengan Webby, lalu ia bertanya apakah Webby yang membuat boneka itu untuknya. Webby mengatakan bahwa ia tidak membuatnya. Boneka itu ditemukannya begitu saja di rumah neneknya. Dan usia boneka itu lebih tua dari neneknya. Webby bercerita bahwa ia tidak pernah memasuki Pink Palace. Neneknya mengatakan
bahwa pink police berbahaya bagi anak-anak karena dulu saudara kembar neneknya menghilang di tempat itu. Malam hari, Caroline kembali memasuki lorong itu dan bertemu dengan ibu lainnya yang sedang memasak. Saat Caroline keluar, ia terpesona melihat keajaiban yang terjadi di sana. Lalu ia melihat ayah lainnya yang sedang menunggangi mesin berbentuk belalang. Ternyata kebun itu dibentuk menyerupai wajah Caroline, dan ia terlihat sangat bahagia. Saat makan bersama, ibu lainnya meminta agar Caroline melihat pertunjukan sirkus Bobinski, ditemani YB lainnya yang tidak bisa bicara. Caroline dan YB sangat menikmati pertunjukan itu. Sirkus selesai, Caroline kembali tidur. Lagi-lagi Caroline terbangun di rumah aslinya. Ia bersama ayah dan ibunya pergi untuk berbelanja. Di mobil, Caroline kembali menceritakan pengalamannya. Namun ayah dan ibunya malah mengabaikannya. Caroline merasa orang tua aslinya sangat tidak peduli dengannya, berbanding terbalik dengan ayah dan ibu lainnya yang lebih perhatian. Caroline memutuskan untuk pergi ke lorong lagi, tanpa kucing YB mengawasinya dari kejauhan. Caroline berencana untuk mengunjungi pertunjukan Miss Pink dan Possible. Di perjalanan, Caroline bertemu dengan si kucing, namun ia heran karena kucing itu tidak memiliki mata kancing dan juga bisa berbicara. Si kucing mengatakan bahwa ia adalah kucing asli yang bersama YB. Si kucing juga memperingatkan Caroline agar tidak terpedaya dengan semua keajaiban dan kesenangan yang ada di tempat itu. Saat menonton pertunjukan Miss Pink dan Possible, YB telah menunggunya di sana. Caroline sangat terpukau dengan pertunjukan itu. Setelah usai, ibu dan ayah lainnya sudah menunggu di luar. Caroline berkata ia sangat bahagia berada di tempat itu, dan ibu lainnya mengatakan Caroline bisa tinggal di sana selamanya. Namun dengan satu syarat, yaitu Caroline harus bersedia kedua matanya dijahitkan kancing seperti mereka semua. Caroline merasa takut, lalu ia berpikir untuk pergi dari sana dengan berpura-pura mengantuk, berharap saat bangun ia akan kembali ke rumah aslinya. Namun tidak seperti yang diharapkan, ia kembali terbangun di rumah itu. Caroline mencoba meminta bantuan ayah lainnya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Caroline memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar. Di perjalanan, ia bertemu dengan si kucing. Caroline sangat heran. Semakin jauh mereka berjalan, tempat itu menjadi kosong. Si kucing menjelaskan bahwa ibu lainnya hanya menciptakan tempat yang membuat Caroline terkesan. Sisi lainnya dibiarkan kosong. Setelah berjalan beberapa lama, bukannya menjauh, ia malah kembali lagi ke rumah itu. Di dalam rumah, ia kembali bertemu dengan ibu lainnya. Caroline yang bersikap kasar membuat ibu lainnya marah dan seketika berubah menjadi sangat mengerikan. 2, 3. Lalu mengurung Caroline di dalam sebuah cermin. Di sana, Caroline bertemu dengan 3 roh anak-anak yang menjadi korban Beldam sebelumnya. Ternyata ibu lainnya memiliki sebuah nama, yaitu Beldam. Beldam memata-matai mereka melalui mata boneka kecil. Beldam yang mengetahui bahwa mereka tidak bahagia, menawarkan kesenangan, memberikan semua yang mereka inginkan. Namun semua anak-anak itu tidak pernah merasa puas dan ingin tinggal di sana selamanya. Akhirnya mengizinkan Beldam menjahit kancing di mata mereka. Bukannya kasih sayang yang didapat, Beldam malah mengurung dan memakan jiwa mereka semua. Mereka hanya bisa terbebas jika seseorang dapat menemukan mata mereka yang disembunyikan Beldam. Beruntung YB lainnya segera menyelamatkan Caroline.
dan Caroline pun akhirnya bisa pulang ke rumah aslinya. Namun kedua orang tuanya tidak berada di sana. Oibi datang untuk meminta kembali boneka yang diberikannya pada Caroline, namun mereka berdua tidak dapat menemukannya. Caroline terus berusaha mencari kedua orang tuanya dan mencoba bertanya kepada Miss Pink dan Percival. Tapi mereka tidak mengetahui keberadaannya. Mereka malah membuatkan Caroline sebuah jimat. Caroline sangat sedih dan merindukan kedua orang tuanya. Lalu tiba-tiba si kucing muncul dan menunjukkan kepada Caroline bahwa ayah dan ibunya dikurung dalam sebuah cermin. Beldam menangkap mereka berdua dengan memanfaatkan sebuah boneka yang dibuat mirip seperti ayah dan ibunya. Caroline membakar boneka itu lalu memutuskan untuk kembali lagi ke dalam lorong untuk membebaskan ayah dan ibunya. Sesampainya di sana, ia langsung ditangkap oleh Beldam dan ayah lainnya. Tak lupa Beldam mengambil kunci pintu dan menelannya. Beberapa saat kemudian, Caroline teringat pesan dari si kucing yang mengatakan bahwa Beldam sangat menyukai permainan. Maka Caroline memiliki ide dan mengajak Beldam untuk memainkan sebuah permainan, yaitu pencarian bola berisi mata yang hilang. Dengan syarat, jika Caroline menang, Beldam harus melepaskan mereka semua, termasuk para roh anak-anak. Dan jika Beldam yang menang, maka Caroline bersedia untuk tinggal di sana selamanya dan mengizinkan Beldam untuk menjahit kancing di kedua matanya. Beldam menyetujuinya dan permainan pun dimulai. Caroline yang cerdik berpikir untuk mencarinya di kebun. Ia mendapatkan serangan dari tumbuhan di sana. Beruntung Caroline bisa mengatasinya. Sebelum akhirnya lenyap, ia sempat memberikan bola mata itu pada Caroline. Caroline melanjutkan pencariannya ke tempat Miss Pink dan Percival, dan ia melihat bola mata itu berada pada genggaman Miss Pink dan Percival. Caroline berusaha mengambilnya, namun ia mendapatkan perlawanan. Caroline yang cerdik berpikir cepat membangunkan para kelelawar untuk membantu membebaskannya. Akhirnya ia mendapatkan bola mata yang kedua. Ia segera mencari bola mata yang terakhir di rumah Bobinski. Ia melihat Bobinski memegangnya, tapi ternyata itu bukan Mr. Bobinski, melainkan kawanan tikus. Caroline berusaha mengejar tikus itu, namun malang ia malah terjatuh dan kehilangan bola beserta jimatnya. Caroline menangis sedih. Beruntung si kucing segera datang dan membawakan bola terakhir. Caroline sangat berterima kasih akan hal itu. Di dalam, Beldam telah menunggunya dan Caroline masih harus menyelesaikan misi terakhir, yakni menemukan ayah dan ibunya. Para roh mengingatkan Caroline bahwa Beldam itu sangat licik. Meskipun menang, sudah pasti ia tidak akan melepaskan mereka semua. Maka Caroline memiliki sebuah ide. Ia berbohong kepada Beldam dan mengatakan bahwa ayah dan ibunya berada di balik pintu kecil itu. Beldam menuruti permintaan Caroline dan memuntahkan kunci itu, lalu mencoba membuka pintu. Si kucing telah menemukan orang tua Caroline yang disembunyikan di bola kaca. Dan saat Beldam telah membuka pintu, Caroline melempar si kucing ke wajah Beldam yang membuat Beldam kehilangan mata kancingnya. Saat Caroline berusaha lari, Beldam merubah seluruh tempat itu menjadi sarang laba-laba raksasa. Caroline segera memanjat dan sempat sampai di pintu, namun Beldam menghalangi. Beruntung Caroline mendapatkan bantuan dari ketiga roh dan akhirnya bisa menutup pintu itu. Caroline akhirnya keluar dengan selamat dan mengunci pintu itu rapat-rapat. Ia sangat bahagia melihat ayah dan ibunya yang sudah kembali, meskipun ayah dan ibunya tidak mengingat kejadian itu. Di malam hari, tampak ayah dan ibunya mulai perhatian kepada Caroline. Tak lupa Caroline meminta maaf pada si kucing karena melemparnya kepada Beldam. Saat tertidur, Caroline bermimpi bertemu dengan tiga roh yang sekarang sudah terbebas.
Namun mereka mengatakan bahwa Caroline masih dalam bahaya karena Beldam yang belum mati akan terus berusaha mencari kunci itu. Saat terbangun, Caroline berniat untuk membuang kunci itu ke dalam sumur tua agar Beldam tak bisa menemukannya. Namun tangan Beldam yang tertinggal di lorong akhirnya bisa membuka celah pintu dan mengejar Caroline. Saat Caroline hendak membuang kunci itu, tangan Beldam menyerangnya. Beruntung YB datang dan segera menolong Caroline. YB nyaris terjatuh ke dalam sumur, namun akhirnya mereka bisa mengatasinya dan segera membuang tangan Beldam ke dasar sumur bersama dengan kunci itu. YB mengatakan bahwa si kucing menuntunnya untuk datang ke sumur itu. Ternyata si kucing selalu berusaha untuk melindungi Caroline. Keesokan harinya, Caroline mengadakan pesta kebun di rumah dan mengundang seluruh tetangganya. Tak lupa ia juga mengundang YB dan neneknya Miss Lovett. Ia berencana untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada saudari Miss Lovett yang menghilang di rumah itu. Dan film pun selesai. Semoga kalian bisa menikmati alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.